Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman dari Mas Fajar saat melakukan solo hiking ke Merbabu via jalur Seloy. Fajar yang saat itu masih berstatus mahasiswa semester 3 di salah satu kampus di Kota Malang memutuskan untuk nekat melakukan solo hiking ke Merbabu untuk menyusul kekasihnya atau tunangannya yang sudah terlebih dahulu mendaki ke sana. Karena memang Fajar ini mendengar kabar kurang baik yang mungkin saja menimpa kekasihnya itu ya. Tapi di luar dugaan Fajar, justru perjalanannya untuk menyusul kekasihnya ini menjadi perjalanan yang mengerikan sekaligus membuat Fajar ini sempat depresi untuk waktu yang cukup lama. Apa saja yang dialami oleh Fajar? Seperti biasa, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya mulai saat Fajar yang sedang berada di kampus tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang tidak dia kenal. Orang itu kemudian menyapa Fajar dan mulai bercerita kalau saat itu ada rombongan pendaki di Merbabu yang terjebak dan tidak bisa turun. Tapi tidak terlalu jelas itu rombongan dari mana. Sementara di saat yang sama, kekasih Fajar yang di sini kita sebut saja namanya Farah juga sedang melakukan pendakian ke Merbabu bersama beberapa temannya. Hal itulah yang akhirnya membuat Fajar khawatir kalau berita yang dia dengar dari orang ini ada hubungannya dengan Farah kayak gitu kira-kira. Tapi dalam hati kecil Fajar ini sebenarnya juga agak bertanya-tanya, ini orang siapa? Tahu-tahu datang nyapa terus ngasih tahu kabar kayak gitu. Memang Fajar dan Farah ini bisa dibilang pendaki yang cukup aktif ya saat itu di kampusnya. Terlebih Farah yang memang lagi semangat-semangatnya karena dia baru saja bergabung di komunitas pendaki. Dan sebenarnya dari dunia pendakian juga akhirnya Fajar bertemu dengan Farah sampai mereka memutuskan untuk menjalin hubungan karena merasa cocok satu sama lain. Yang kemudian hubungan mereka menjadi lebih jauh ketika mereka memutuskan untuk bertunangan beberapa hari sebelum Farah melakukan pendakiannya ini. Selesai mendengar kabar itu, Fajar dengan terburu-buru memutuskan untuk langsung pulang dan segera menyiapkan semua peralatannya untuk menyusul Farah karena dia sudah terlalu khawatir kayak gitu kira-kira. Yang akhirnya jalur Selo pun Fajar pilih karena memang setahu dia Farah lewat jalur situ waktu pamit. Singkat cerita, sore itu sekitar sehabis asar, Fajar akhirnya berangkat menuju terminal untuk naik bus menuju ke Boyolali. Yang saat itu mungkin karena saking paniknya dia, Fajar bahkan belum sempat berpamitan ke keluarganya kalau dia mau mendaki menyusul Farah. Sesampainya di terminal, Fajar langsung naik bus dan di sepanjang jalan Fajar ini berusaha tidur karena dia nggak mau terus berpikir macam-macam soal keadaan Farah ini yang nanti malah menambah kekhawatirannya. Sebenarnya sejak di kampus tadi Fajar sudah berusaha menghubungi Farah karena memang harusnya kayaknya Farah ini udah waktunya turun, tapi nomor Farah tidak aktif sedangkan keluarga Farah juga tidak ada yang mengangkat ketika ditelepon oleh Fajar. Entah kenapa, mungkin karena terlalu banyak pikiran, Fajar jadi nggak bisa tidur yang akhirnya membuat Fajar ini hanya melihat keluar jendela sambil sekali-kali terus mengecek HP-nya, siapa tahu ada kabar soal Farah. Saat itulah ketika Fajar lagi ngelamun dan melihat ke jalan, entah sadar atau tidak Fajar melihat ada sosok kakek-kakek yang sedang berdiri
di bawah pohon di tepi jalan. Sosok kakek ini menurut Fajar sebenarnya biasa aja. Pakaiannya sangat sederhana, bahkan terkesan sudah cukup usang. Tapi anehnya, kondisi fisik dari sosok kakek ini menurut Fajar sangat bersih, bahkan sedikit bercahaya. Awalnya Fajar sama sekali tidak curiga dengan sosok kakek ini, tapi makin lama Fajar baru menyadari bagaimana mungkin sosok kakek ini terus berada di posisi yang sama, seperti nggak kemana-kemana atau nggak bergerak sedikit pun. Padahal saat itu bus yang ditumpangi oleh Fajar sedang melaju cukup kencang, seolah-olah sosok kakek ini terus mengikuti bus itu. Tentu seketika itu Fajar kaget dan coba memperhatikan lagi ke arah sosok kakek itu, tapi ternyata hanya sekali Fajar mengedipkan mata, sosok kakek ini sudah nggak ada dan berganti dengan jalanan normal di tepi hutan. Sejak saat itu entah kenapa jantung Fajar ini berdegup dengan sangat kencang, bahkan terus terjadi sampai dia tiba di area terminal Boyolali. Setibanya Fajar di terminal Boyolali, karena sudah merasa lapar, Fajar pun mampir ke salah satu warung di dekat area terminal dan langsung memesan nasi campur dan segelas teh hangat. Di sini hal yang aneh lagi-lagi dialami oleh Fajar. Karena begitu Fajar mulai memakan nasi campur itu, ada yang aneh yang terasa di mulutnya. Sebenarnya rasa dari nasi campur yang dia makan ini nggak ada masalah, enak-enak aja, tapi seperti ada bau melati yang samar-samar tercium oleh Fajar. Dan hal itu menjadi lebih aneh lagi ketika baunya ini perlahan mulai berubah menjadi bau yang dia kenal. Jadi ada kayak semacam bau yang nempel di makanannya gitu yang terasa sama Fajar. Yang entah kenapa di situ Fajar sangat yakin kalau itu seperti bau parfum yang sering dipakai oleh Farah. Hal itu sempat membuat Fajar kembali khawatir karena dia teringat lagi dengan Farah ini kondisinya gimana kayak gitu. Apa udah turun apa gimana kok gak ngabarin. Selesai makan, ketika Fajar mau membayar nasinya, ada seseorang di samping Fajar yang secara tiba-tiba meminjam korek ke Fajar. Ketika Fajar ini menoleh, dia benar-benar kaget karena orang itu adalah sosok kakek-kakek yang tadi Fajar lihat di jalan. Dengan sedikit panik, Fajar pun langsung ngasih koreknya dan segera pergi, lalu mencari jasa angkutan menuju ke base camp Seloy. Saat itu di sepanjang perjalanan menuju base camp, dengan masih ngerasa takut, Fajar bertanya-tanya siapa sosok kakek yang seperti terus saja mengikutinya ini. Dan saat itulah secara tiba-tiba Fajar mendengar suara teriakan yang sangat keras. Seperti teriakan ini kayak teriakan yang memilukan. Yang entah kenapa di situ Fajar sangat yakin kalau itu adalah suara dari Farah. Fajar pun panik dan menoleh ke sana kemari, bahkan sampai ditanya oleh supir yang mengantarnya saat itu. Samar-samar di tengah-tengah suara teriakan itu Fajar juga mendengar orang yang teriak ini kayak sambil ngomong gitu, ulang, berulang-ulang kali kayak gitu, tapi tidak terlalu jelas. Semua hal itu membuat perasaan Fajar bercampur aduk, mulai dari takut hingga khawatir dengan Farah. Bahkan di cuaca yang saat itu sangat dingin, Fajar justru berkeringat cukup deras. Singkat cerita, sesampainya Fajar di base camp Selo, Fajar pun segera mengurusi Maksi dan sekalian tanya soal kabar yang dia dengar ke petugas yang sedang berjaga di sana. Tapi entah kenapa petugas yang ditemui Fajar hanya diam sambil menunjuk dan langsung mengurus apa yang diminta oleh Fajar tanpa ngomong sepatah kata pun. Selesai ngurusi Maksi, Fajar pun packing ulang segala peralatan dan logistiknya, lalu tanpa buang waktu Fajar langsung memulai pendakiannya. Cuaca yang saat itu sangat dingin menambah kesan ngeri yang dirasakan oleh Fajar, yang membuat Fajar untuk sekali lagi berdoa agar bisa segera bertemu dengan Farah tanpa mengalami gangguan apapun, karena dia juga nggak bisa tanya ke base camp.
Perjalanan Fajar dari base camp sampai ke pos 1 bisa dibilang cukup lancar. Hanya Fajar yang sedikit kaget karena dia nggak menduga perjalanannya akan sejauh itu. Ya maklum, itu adalah pertama kalinya Fajar mendaki ke Merbabu. Ketika Fajar baru saja tiba di area pos 1, secara tiba-tiba turun hujan yang sangat deras yang membuat Fajar ini terpaksa buka tenda karena dia kelupaan membawa mantel. Selesai buka tenda, Fajar coba lihat lagi HP-nya, ternyata masih belum ada kabar dari Farah itu atau dari siapapun keluarganya bagaimana. Dan sinyalnya pun juga sudah hilang saat itu. Jadi dia ini nggak bisa ngapa-ngapain. Saat itulah untuk kedua kalinya Fajar kembali mendengar suara teriakan yang mirip dengan suara Farah yang tadi. Tapi kali ini suaranya ini jauh lebih keras dan kayak lebih jelas gitu. Saat itu entah karena terlalu khawatir atau gimana, Fajar akhirnya buru-buru kembali beres-beres dan lanjut perjalanannya walau hujan masih sangat deras ya. Hal itu ternyata justru menghambat perjalanan Fajar karena dia baru tiba di pos 2 atau di pos tikungan macan setelah hampir 1 jam lebih berjalan. Padahal normalnya hanya perlu waktu sekitar 30 menit. Hal itu terjadi karena Fajar berulang kali terpeleset dan jatuh yang memaksa dia juga berkali-kali istirahat. Sesampainya di tikungan macan, Fajar yang merasa kondisi fisiknya sudah menurun drastis, memutuskan untuk kembali buka tenda, lalu istirahat dan makan. Saat itu sebenarnya ada beberapa pendaki yang berjalan turun melewati tenda Fajar, tapi anehnya tidak satu pun dari mereka yang menyapa atau bahkan menoleh ke arah Fajar. Padahal saat itu karena dia lagi masak di dalam, pintu tenda Fajar ini dibuka dan Fajar ini kelihatan jelas gitu. Hal itu membuat Fajar kembali bingung dan ketakutan karena apa yang dia alami ini udah terlalu aneh gitu loh buat dia. Kok bisa kayak gini? Yang akhirnya karena mungkin Fajar udah nggak tahan, membuat Fajar memaksa lagi kondisinya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan Fajar pun akhirnya berlanjut menuju ke area Sabana 1 yang biasanya di sana cukup ramai karena memang di sanalah para pendaki bermalam atau buka camp. Tapi kali ini Fajar menghadapi teror yang lebih besar dari sebelumnya. Hal itu diawali ketika secara tiba-tiba Fajar berpapasan dengan rombongan pelayat yang menurut Fajar ini jumlahnya mungkin ada ratusan. Yang tentu itu sangat tidak masuk akal karena mana mungkin di tengah-tengah jalur menuju Sabana 1 ada rombongan pelayat yang juga menggotong semacam keranda yang ditutup kain hitam. Seolah-olah di atas ini kayak ada perkampungan penduduk, padahal sebenarnya nggak ada gitu. Fajar pun menepi untuk memberi jalan dengan perasaan takut. Tapi rombongan pelayat ini sama sekali tidak melihat ke arah Fajar. Tapi anehnya lagi-lagi Fajar ini mencium aroma seperti parfum yang biasa dipakai Farah tadi di antara rombongan pelayat ini. Hal itu sempat membuat Fajar syok untuk beberapa saat sebelum akhirnya dia kembali melanjutkan perjalanan karena lagi-lagi dia khawatir dengan Farah. Teror kedua yang dialami Fajar ketika hampir sampai di area Sabana 1 adalah munculnya sosok beberapa wanita yang mengenakan pakaian adat zaman dahulu yang terlihat berdiri di kanan kiri. Kayak di tepi jalur gitu, di kanan kiri ada beberapa wanita gitu sambil kayak nari-nari. Fajar sempat kebingungan saat itu karena ngerasa takut mau melewati beberapa sosok ini. Karena dia tahu betul sosok itu memang bukan manusia ya. Sementara sosok-sosok wanita ini terus melihat ke arah Fajar dengan tatapan kosong sambil kayak terus menari-nari gitu. Tapi di sisi lain, Fajar juga makin khawatir dengan keadaan Farah karena sampai saat itu dia belum bertemu atau melihat tanda-tanda dari rombongan Farah sama sekali. Bahkan justru Fajar sendiri yang mengalami berbagai gangguan. Fajar takut kalau Farah mengalami hal yang sama dengan dia atau bahkan yang lebih buruk lagi. Akhirnya hal itu membuat Fajar nekat dengan setengah berlari melewati sosok-sosok wanita ini tanpa berani menoleh sedikit pun.
Sesampainya Fajar di area Sabana 1, ternyata semua di luar perkiraan Fajar karena kondisi Sabana 1 saat itu benar-benar sepi dan berkabut cukup tebal. Tapi samar-samar Fajar ini kayak mendengar ada suara keramaian, kayak ada orang banyak lagi ngobrol gitu dari arah atas. Yang saat itu Fajar mikir mungkin itu dari arah Sabana 2. Nah di situ mulai perasaan Fajar ini agak tenang karena dia mikir mungkin rombongan Farah juga berada di sana gitu. Semangat Fajar pun kembali bangkit dan selesai istirahat dia langsung melanjutkan perjalanan menuju Sabana 2 karena sudah tidak sabar pengen ketemu sama Farah. Singkat cerita Fajar pun sampai di area Sabana 2 dalam keadaan kaget lagi. Karena ternyata di sana juga benar-benar sepi dan berkabut sama seperti di pos Sabana 1. Perasaan Fajar kembali bercampur aduk karena tadi dia sangat yakin dia mendengar suara banyak orang ngomong gitu. Ditambah lagi, entah kenapa Fajar ini mulai merasa sesak dan matanya mulai perih. Saat itulah secara tiba-tiba ada seseorang yang mengulurkan botol berisi air dari samping Fajar. Yang saat Fajar menoleh, ternyata itu adalah Farah. Fajar pun kegirangan saat itu. Akhirnya dia bisa bertemu dengan Farah dan melihat kalau Farah ini baik-baik aja, nggak kenapa-kenapa. Fajar pun segera mencuci mukanya dengan air yang dikasih sama Farah ini. Yang kemudian selesai cuci muka, Farah tanpa banyak omong langsung memegang tangan Fajar dan seperti mengajaknya berjalan ke suatu tempat. Fajar yang memang masih capek, nggak banyak tanya dia ini mau diajak kemana. Tapi ternyata baru beberapa menit berjalan, Fajar kaget karena tahu-tahu mereka sudah berada di area puncak Genteng Songo. Padahal harusnya jarak puncak dari pos Sabana 2 masih sangat jauh, bisa 1 jam lebih jalan. Dan bukan cuma itu yang membuat Fajar kaget, karena begitu sampai di puncak, Farah ini bukannya berhenti, malah terus berjalan ke sisi lain. Tentu Fajar tanya saat itu, "Far, mau kemana? Aku udah capek, kita istirahat dulu aja." Tapi Farah justru melepas tangan Fajar dan jalan makin cepat sampai Fajar ini kewalahan waktu ngejar gitu. Jadi Fajar ini terus mengejar Farah, sementara Farah ini makin lama makin jauh, makin jauh. Saat itulah Fajar dari kejauhan melihat beberapa pendaki yang seperti kebingungan. Dan Fajar mengenali mereka karena mereka lah teman-teman satu rombongan Farah. Fajar pun langsung menghampiri mereka dan tanya, mereka ngapain di situ? Farah kemana? Karena Fajar menyadari kalau Farah nggak ada di antara mereka. Padahal baru tadi Fajar ini jalan sama Farah. Tapi beberapa dari mereka justru kaget karena tahu-tahu melihat Fajar menghampiri mereka. Mereka mengira Fajar ini nggak muncak atau nggak akan menyusul. Entah apa yang terjadi, mereka justru pada diam semua gitu, seperti nggak tahu mau ngomong apa ke Fajar. Sampai akhirnya salah satu dari mereka memberanikan diri menghampiri Fajar lalu menyerahkan cincin berlumur darah yang Fajar kenali sebagai cincin tunangannya dengan Farah, karena baru saja sekitar 10 hari yang lalu mereka bertunangan. Dia pun mulai menjelaskan apa yang terjadi pada Farah ke Fajar. Jadi dia bilang, saat rombongan Farah sedang buka camp di pos Sabana 2, mereka semua tiba-tiba panik karena mereka ini waktu tidur tiba-tiba mendengar suara teriakan Farah. Mereka pun coba memastikan Farah ini kenapa, tapi begitu dilihat, Farah sudah nggak ada di tendanya. Dan ada satu lagi anggota rombongan cowok yang juga hilang entah kemana. Mereka pun akhirnya menunggu sampai tiba waktu mereka harus sudah summit ke puncak, tapi Farah dan satu orang lagi ini belum kembali. Yang kemudian mereka tunggu sampai agak siang belum kembali juga, dan disitulah mereka memutuskan untuk melakukan pencarian sendiri. Cukup lama saat itu mereka mencari ke sana kemari, bahkan sampai ke area puncak. Tapi belum juga bisa menemukan Farah dan satu lagi orang ini. Sampai akhirnya salah satu dari mereka menemukan cincin dengan bercak darah yang masih menempel. Dan juga seperti ada tetesan darah yang kayak mengarahkan mereka gitu ke suatu tempat. Jadi kayak ada tetesan darah yang menyebar gitu, kayak membentuk semacam jejak.
yang saat mereka ikuti terus tetesan darah itu ternyata mengarahkan mereka ke sesosok jasad dengan kondisi yang sangat aneh. Karena jasadnya ini justru tidak mengeluarkan darah sama sekali, tapi seperti setengah kosong di beberapa bagian, seperti habis terbakar. Yang kemudian ketika mereka cek lagi, jasad itu mereka kenali sebagai Farah. Mendengar itu, Fajar yang masih ngerasa nggak percaya akhirnya minta diantar ke tempat jasad Farah ditemukan. Dan begitu mereka sampai, Fajar bahkan langsung pingsan karena nggak kuat melihat kondisi Farah. Fajar kemudian tersadar ketika sudah ada banyak relawan yang melakukan evakuasi jasad si Farah ini. Tapi ketika Fajar sekali lagi melihat jasad Farah ini kayak kembali normal. Yang tadi yang kosong-kosong dia lihat itu sudah nggak ada. Karena kondisi Fajar yang saat itu masih sangat terpukul, akhirnya dia juga harus dibantu beberapa orang untuk berjalan turun. Tapi sebenarnya hanya ada satu hal yang difikirkan oleh Fajar. Apa yang sebenarnya menimpa Farah sampai dia ditemukan dalam kondisi seperti itu? Pertanyaan itu terus muncul di pikiran Fajar sampai beberapa hari setelah Farah ditemukan. Singkat cerita, malam itu saat Fajar pulang dari tahlil kematian di rumah Farah, ibu Fajar bilang kalau Fajar sudah ditunggu oleh seseorang di rumahnya. Dan ketika dilihat oleh Fajar, dia benar-benar kaget karena yang menunggu Fajar adalah sosok kakek-kakek yang dari kemarin dia temui saat berangkat ke Merbabu. Jadi sosok kakek yang seolah terus mengikuti Fajar ini muncul lagi di rumahnya gitu. Dengan sedikit ketakutan, Fajar pun akhirnya tanya, "Mbah ini sebenarnya ada perlu apa dengan saya? Kok kayak terus ngikutin saya kemana-mana? Apa saya ini punya salah ke Mbah?" Sosok kakek ini cuma senyum dan akhirnya menjawab apa yang selama beberapa hari ini terus difikirkan oleh Fajar. Dia menceritakan apa yang sebenarnya dialami oleh Farah kepada Fajar. Jadi memang sejak awal mendaki, Farah sudah menunjukkan sifat yang kurang pantas selama pendakiannya. Karena bisa dibilang, Farah ini sering bermesraan dengan salah satu anggota di kelompoknya. Teman-teman Farah yang tahu kalau Farah ini sebenarnya sudah tunangan, coba untuk menegur dia, tapi justru dibentak-bentak oleh Farah dengan nada kasar. Farah juga beberapa kali kencing sembarangan tanpa permisi dan bahkan juga membuang sampahnya ke sembarang tempat tanpa memperdulikan peringatan dan aturan yang sudah dikasih tahu oleh petugas base camp dan teman-temannya. Sampai akhirnya Farah ini membuat murka penghuni Merbabu karena ternyata dia justru melakukan hubungan badan ketika teman-temannya sedang tidur. Seketika itulah Farah mulai mendapat banyak teror dari berbagai sosok yang sangat menakutkan ya. Yang kemudian membuat Farah dan cowok ini takut sampai berlarian. Dan akhirnya sesuatu terjadi dengan Farah sampai Farah ditemukan dalam kondisi seperti itu. Sementara cowok yang berhubungan dengan Farah belum juga ditemukan sampai detik ini. Semua hal itu membuat Fajar akhirnya sampai depresi untuk waktu yang cukup lama karena ternyata dia tidak cuma kehilangan tunangannya, dia bahkan juga harus merasakan sakit hati yang sangat dalam atas apa yang diperbuat oleh Farah. Semoga pengalaman dari Mas Fajar ini bisa benar-benar menjadi pelajaran untuk kita semua, karena apapun yang kita lakukan akan selalu kita tanggung juga akibatnya. Dan kalau kita tidak bisa menghargai alam, alam juga tidak akan pernah bisa menghargai kita, atau bahkan bisa melakukan hal yang lebih buruk ke kita. Terima kasih buat Mas Fajar yang sudah membagikan pengalamannya. Semoga Mas Fajar selalu diberi ketabahan dan diberi pengganti yang lebih baik untuk kedepannya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Tetap sehat dan salam Rahayu.